dosa. Beri kesempatan, kasih mengubahkan. Aku akui semua dosaku, karena Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Saudara, kok lemes banget sih? Ini masih pagi loh. Ayo saya undang semuanya untuk ke depan ya. Kita happy bareng ya. Kita senang-senang ya. Ya. Sekali lagi ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
kami akan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara lagi untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Nya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh Tuhan, Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. sekalipun burung di udara Dia pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh ku yakin Tuhan, Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. sekali lagi yang percaya kita katakan saudara. Oh
kita katakan tadi saya undang Bapak Gembala. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Dia selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman adalah Allah sendiri yang akan datang kepada kami. Memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, mendatangkan pemulihan, dan mendatangkan kebangunan rohani. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh firman Tuhan, oleh tangan Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Karena waktu kami angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Hari ini berkarya bagi kami ya Bapa. Satu demi satu Engkau jamah kami, lawat kami ya Bapa. Dalam 30 menit ke depan, kuasa firman-Mu itu mampu mengubahkan kami. Kuasa firman, Injil Allah sendiri mampu memberikan kemenangan, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Siaplah kami mau mendengarkan kebenaran, suara Allah, Injil keselamatan dari Tuhan. Dan kami mau taruh itu di tanah hati kami yang baik. Dan kami sambut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dan mau mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak mengapa kalau saudara memberikan jabat tangan kiri kanan 2 atau 3 orang, saudara katakan Tuhan mengasihi hidupmu. Ya, Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan sangat mencintai setiap umat kepunyaannya. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Saya percaya saudara berada di tempat ini karena saudara mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa saudara mau menerima berkat Tuhan hari ini? Agak feedback ya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya beri judul atau tema hari ini adalah Who do you trust? Pertanyaannya, siapa yang kau percaya hari-hari ini? Apakah saudara percaya kepada kekuatan firman Tuhan? Atau saudara percaya kepada CNN? Atau saudara masih lebih percaya kepada orang-orang yang ada di dekat saudara? Dan hari ini ada good news bagi kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan amin. Firman Tuhan ingatkan percaya kepadanya bukan hanya sekedar percaya, tetapi dengan segenap hati kita. Kemudian dikatakan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya experience kita, kepintaran kita, apa yang saudara miliki, jangan bersandar kepadanya. Tetapi diingatkan kepada kita sekalian bahwa akuilah dia dalam segala lakumu, maka akan Tuhan luruskan jalan kita. Artinya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan akan adakan apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Coba saudara berikan
Jabat tangan, katakan, Tuhan akan mendengar doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya terlalu exciting dan saya terlalu percaya bahwa Allah yang saya sembah dan saudara sembah mampu mengadakan apa yang kita doakan. Amin. Persoalannya, kebanyakan orang percaya, kebanyakan orang Kristen lebih mempercayai rekan kerjanya dari mempercayai perkataan Allah. Lebih mempercayai kata dokter dari mempercayai firman. Lebih mempercayai lawyer, lebih mempercayai orang yang kita cintai daripada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan datang kepada kita hari ini, percayalah kepada Tuhan. Bukan berarti kita melakukan aktivitas, kita membutuhkan orang-orang yang terdekat dengan kita dan kita abaikan mereka. Tidak demikian. Yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu mencintai kita. Sebagai key questionnya, who do you trust right now? Who do you trust hari-hari ini? Apa yang saudara percaya dalam hidup ini? Apakah saudara lebih mempercayai janji Tuhan atau kita condong mempercayai dunia sekitar kita? Nah, saya akan kasih kebenaran firman untuk membuka pandangan kita terhadap Yesus Kristus. Mempercayai janji Tuhan atau trust God artinya tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Seperti Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Jangan bersandar kepada kemampuan kita, kepada kepintaran kita, kepada experience kita. Tetapi kita harus mendekatkan hidup ini kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan adalah menyerah total kepada kehendak Tuhan. Apa maksudnya kehendak Tuhan? 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah persoalanmu kepada Allah sebab Dia mempedulikan. Wah, coba tepuk kiri kanan saudara, katakan, Tuhan mempedulikan saudara. Haleluya. Tuhan mempedulikan berarti Dia sangat care dengan kita. Dia sangat mencintai kita. Bahkan Dia mampu mengadakan apa yang kita perlukan. Ada kalanya di luar akal sehat. Nah, saya katakan atau saya sering berkata bahwa berkat Tuhan yang kita alami hari-hari ini adalah berkat di luar akal sehat. Artinya tidak mampu dipikir oleh otak kita yang kecil ini. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan. Trust God. Mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Jadi mempercayai Tuhan artinya mempercayai bahwa Tuhan selalu peduli kepada saya. Dia mengasihi hidup saya. Karena di dalam Mazmur pasal 56 ayat 9 berkata, sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Artinya bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Dan Dia mampu menolong dan mengadakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, dunia sekitar kita atau dunia kenyataan selalu berkata bahwa tidak dapat kita lakukan itu. Mustahil kita mampu melewati setiap pergumulan kita. Tidak mungkin kita akan melewati pergumulan yang berat ini. Tidak mungkin itu akan terjadi dalam keluarga kita. Itu dunia kenyataan mungkin berkata. Mungkin dunia memperkatakan bahwa engkau adalah orang yang lemah. Engkau adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Tetapi firman Tuhan berkata, engkau adalah orang yang istimewa. Kenapa? Karena kita ciptaan Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sebagai big idea, untuk kita mau mempercayai firman Tuhan, untuk kita mau tetap trust God, maka kita harus menaati kehendak Tuhan. Orang yang menaati kehendak Tuhan, berarti dia memiliki iman yang kuat. Nah, iman yang kuat itu akan menghasilkan hasilnya yang luar biasa. Amin.
Iman yang kuat akan menghasilkan mujizat. Nah, hari ini adalah minggu kedua kita beribadah di gedung yang luar biasa ini. Ini karena apa? Iman. Iman terjadi karena pengharapan kita. Kita berharap dan menyerah total kepada kehendak Tuhan. Kalau saudara mau melihat kebenaran firman Tuhan menjelaskan. Saudara pernah mengenal dan pernah membaca peristiwa Abraham dan Sarah. Rata-rata kita semua tahu. Siapakah Abraham dan Sarah? Kalau saudara membaca firman, Abraham telah berumur 100 tahun. Dan kalau saudara belajar lebih dalam, bahwa Sarah adalah seorang wanita yang sudah mati pucuk. Ketika firman Tuhan datang kepada Sarah, ketika itu Sarah berumur 75 tahun. Bahwa kamu akan memperoleh keturunan dari istrimu. Artinya dari istri Abraham. Ketika Abraham berumur 100 tahun, maka lahirlah Ishak. Dengan kata lain, seorang wanita yang sudah mati pucuk, sudah sangat tua, tertutup kandungannya, karena kehendak Tuhan, mereka taat kepada firman, maka terjadilah mujizat. Ketidakmungkinan terjadi mungkin karena Allah bekerja. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 16, di sana menceritakan setelah Abraham dan Sarah 10 tahun married, mereka ini adalah orang-orang yang takut Tuhan. Berjalannya waktu, mereka memiliki iman, tetapi memperoleh satu pergumulan. Mereka mengalami apa yang dikatakan doanya belum dijawab. Merindukan seorang anak, tetapi itu belum kunjung datang ketika sudah berumur 10 tahun perkawinan. Itu di dalam Kejadian 16. Kalau saudara lebih mempelajari lanjut akan Kejadian 16 ini, karena sudah menunggu 10 tahun belum mendapatkan apa yang mereka rindukan, Sarah mulai shortcut untuk mendapatkan berkat. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Shortcutnya adalah dia katakan, Abraham, ambil Hagar budaknya, menikah dengan dia, sehingga dari Hagar maka akan ada keturunan buat kita berdua. Ini shortcut. Nah, kalau saudara pelajari pada zaman itu, soal kawin semacam ini itu sah-sah saja. Itu ketika perjanjian lama. Tetapi apa yang sah bagi manusia belum tentu itu adalah kehendak Tuhan. Ada konsekuensi yang dialami dan diterima oleh Abraham dan Sarah waktu itu. Dan konsekuensinya adalah rumah tangga mereka hampir kandas. Ada tekanan, namanya sesuatu yang salah. Kejadian 21 ayat 18 sampai yang selanjutnya, di sana menceritakan Hagar dan Ismail harus keluar dari rumah. Artinya apa? Abraham mengusir mereka. Ini konsekuensi, ada perpisahan, saudara. Menurut kita itu baik, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan bagi seorang Abraham. Bukan berarti ketika Abraham sudah menerima janji Tuhan, lantas dia tidak mengalami pergumulan. Dalam arti dia aman-aman saja. Dia sudah memiliki iman yang kuat. Tetapi di tengah jalan, karena dia tidak hati-hati, dia terpeleset juga, saudara. Jadi mengingatkan kita, waspada dengan keadaan dunia sekarang ini. Siapa yang saudara percaya? Percaya firman atau percaya kepada news? Nah, peristiwa Abraham dalam pasalnya yang ke-20 menjelaskan pengiringan Abraham kepada Tuhan tidak mulus-mulus juga. Ada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan sebenarnya. Abraham berbohong. Apa yang dilakukan Abraham? Dia katakan Sarah itu bukan istrinya, tetapi saudaranya. Dan mengakibatkan Abimelek mengambil Sarah itu. Untung Tuhan mengasihi Abraham.
Allah datang kepada Abimelek lewat mimpi dan berkata, jangan engkau ambil wanita itu, karena itu akan mendatangkan kematian bagi engkau. Dia sadar, oh Tuhan, salah. Dia panggil Abraham. Kenapa engkau katakan itu saudaramu, sedangkan itu adalah istrimu? Nah, inilah hal-hal yang dilakukan Abraham sebelum ia mengalami mujizat yang besar. Umur 100 tahun, Tuhan mengadakan mujizat. Seorang kakek dan nenek nggak mungkin dapat anak di umur yang demikian. Tetapi itulah Tuhan. Itulah iman. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Karena firman. Jadi sebagai keynote saya hari ini, untuk kita akan tetap mempercayai Tuhan. Saya mengambil satu tulisan dari Hudson Taylor. Bukan Hanson ya. Hudson Taylor. Hudson Taylor dia adalah seorang misioneri pergi ke Cina pada tahun 1800-an. Nah, Hudson Taylor ini berkata demikian. God is not looking for men a great faith. Only some common souls like you or me who are willing to trust in His great faithfulness. Artinya bahwa Tuhan tidak mencari orang-orang yang beriman besar. Tetapi hanya orang-orang yang sederhana, rendah hati seperti saudara dan saya yang selalu mau percaya pada kesetiaan Tuhan yang besar itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mencari pribadi yang excellent. Pribadi yang perfect. Pribadi yang sempurna. Tidak. Tuhan selalu mencari orang-orang yang rendah hati. Coba saudara katakan kiri kanan, engkau adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki iman. Mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang adalah firman. Dan firman itu selalu setia kepada kita. Kalau firman itu setia kepada kita, kita harus percaya bahwa dia tidak pernah berubah. Selalu menepati setiap janji-janjinya. Haleluya. Ada 4 langkah yang perlu saya dan saudara mempercayai. Dan setiap saat kita mempercayai Tuhan. Langkah-langkah itu yang pertama adalah berusaha menyukai dan memahami untuk mengenal Allah yang benar. Landasan firman-Nya adalah Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan mengingatkan bahwa janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Diingatkan juga janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24 berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Yang pertama adalah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Itu yang harus kita banggakan. Itu yang harus kita megahkan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu memahami dan mengenal saya. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya. Kita ada kalanya lemah, saudara. Kita ada kalanya salah jalan. Tetapi kasih setia Tuhan selalu dinyatakan kepada kita. Dan yang ketiga, keadilan dan kebenaran di bumi. Itulah yang kita harus banggakan. Yang Tuhan sudah nyatakan. Karena Tuhan itu setia. Kita harus akui Dia melalui firman-Nya yang kita baca dan kita renungkan. Maka kita adalah orang-orang yang selalu mau percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan akan mengalami mujizat. Orang yang percaya Tuhan akan mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Dan Mazmur pernah berkata di dalam 26, Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku
tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Jadi mempercayai Tuhan adalah berusaha hidup dalam kebenaran. Mempercayai Tuhan adalah berusaha menyesuaikan hidup ini dengan firman Tuhan. Karena di dalam Amsal pasal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Artinya bahwa kalau kita menyesuaikan hidup ini dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan itulah yang dikatakan kehidupan yang sejati. Jadi orang yang menyenangkan atau menyesuaikan hidup ini dengan firman Tuhan, Mazmur 86 ayat 11, hidup menurut kebenaran itu. Hidup menurut firman Tuhan. Jadi orang yang hidup menurut kehendak Allah adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Gaya hidupnya selalu menyesuaikan dengan firman Tuhan. Selalu meningkatkan gaya hidup yang memenuhi standar kebenaran firman Tuhan. Saudara terima firman Tuhan? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Berikan yang paling meriah. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Langkah yang kedua, langkah yang harus saudara dan saya lakukan supaya tetap mempercayai Tuhan. Yang kedua adalah kita mengakui dan beriman bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus tidak terbatas kuasanya? Dia mampu mengadakan apa yang menjadi pergumulannya. Pergumulan kita sekalian. Karena kasih-Nya tidak terbatas. Karena God never change. Kasih-Nya tidak terbatas karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tuhan Yesus Kristus tetap sama hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak terbatas karena He is the Christ, the Son of living water. Itu yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 15. He is the Christ, the Son of living water. Kasih-Nya tidak terbatas karena Dia adalah Almighty God. Allah yang maha kuasa. Makanya ada lagu yang berkata, El Shaddai, Allah maha kuasa. El Shaddai, Allah menggendong kita. Kita seperti seorang anak ada di tangan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, bayinya. Artinya ada air susu yang hidup, air susu yang murni yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang bertumbuh, anak Tuhan yang benar-benar sehat di hadapan Tuhan. Karena ketika seorang ibu menyusui anaknya, dia berarti harus makan makanan yang sehat sehingga ada air susu yang keluar dari ibu itu. Dan Tuhan mau saya dan saudara sebagai orang Kristen bertumbuh di dalam kebenaran. Dan kita harus ingat bahwa kuasanya tidak terbatas karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa adalah Dia yang besar dalam segala ciptaannya. Kalau Dia yang menciptakan dunia ini berarti Dia sedang mengadakan apa yang menjadi keperluan. Dia Allah yang besar, Dia penuh kuasa dalam kedaulatannya. Dia Allah yang besar, Dia memiliki kuasa ilahi bagi gereja Tuhan. Bagi hidup saya, bagi hidup saudara. Dia Allah yang besar, Dia lebih besar dari kematian dan maut itu. Karena itu firman Tuhan berkata, di manakah sengatmu maut? Kenapa? Ketika kita ada di dalam Kristus, Yesus mati bagi kita. Berarti hidup kita bukan lagi untuk hidup hari ini, tetapi hidup untuk kekekalan. Ada jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus, tanda tanya besar. Dan hari ini, saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan
untuk melihat mujizat. Amin. Saudara percaya mengakhiri tahun ini, saudara akan lebih kuat menghadapi tahun akan datang. Secara manusia, kita diintimidasi oleh news yang ada, oleh berita-berita di sekeliling kita. Tetapi ingat, we have God. Di surga masih ada Allah yang mampu mengularkan tangan bagi saudara. Di surga masih ada Allah yang mampu mendatangkan mujizat, yang mampu mendatangkan pertolongan, yang mampu mendatangkan sukacita dan pengharapan yang pasti. Hal yang keempat, langkah yang keempat, untuk selalu kita mempercayai Tuhan adalah berdiri dalam kebenaran. Apa artinya berdiri dalam kebenaran? Karena pada hakikatnya bahwa dunia ini merindukan satu kebenaran. Dunia menghendaki kebenaran. Dan firman Tuhan mencatat, berkata bahwa Yesus Kristus, dia adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ini merupakan jantung daripada firman Tuhan. Di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. The living water. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dunia membutuhkan kebenaran. Hanya Yesus adalah kebenaran yang sejati. Bahkan dikatakan, kebenaran adalah sesuatu yang sangat-sangat ada dan nyata. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus adalah kebenaran. Kita berdiri sebagai anak Tuhan yang memiliki kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Artinya memulihkan kita dari tidak baik menjadi baik, yang tidak lurus menjadi lurus. Karena Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu bukan dilihat dari kondisi, bukan dilihat dari situasi yang ada, bukan dilihat dari kata-kata bijak dari seseorang. Kebenaran itu bukan dilihat dari hukum yang ada di dunia ini, tetapi kebenaran adalah pribadi Sang Mesias itu. Kebenaran adalah pribadi dari Sang Firman yang bisa mengambil rupa manusia, menjelma menjadi daging. Itulah Sang Firman. Itulah Juru Selamat. Itulah Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah. Kalau bukan Dia, kita tidak ada artinya. Kita bukan orang yang apa-apanya. Karena di dalam Kristus, hari-hari ini kita akan memperingati hari kelahiran Yesus. Yesus lahir membawa damai bagi kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 berkata, Yesus itu tetap sama. Apapun yang menjadi pergumulanmu, Dia tetap sama. Hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara terima firman Tuhan? Saudara terima firman Tuhan? Berikan kemuliaan lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Sebagai ayat penutup. Dan ini adalah petunjuk bagi kita. Untuk kita akan selalu mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti kita harus mengikuti petunjuk firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya undang semua pemain musik, singers, untuk tampil ke depan. Inilah petunjuk firman Tuhan. Untuk saudara dan saya selalu mempercayai dan mau taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan, kalau kita menuruti hukum atau Taurat Tuhan, kita adalah orang yang berbahagia. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya itu hanya didapat di dalam Kristus Yesus. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ketiga berkata, hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan.
Orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebagai conclusion daripada firman Tuhan hari ini. Apa yang engkau sedang percayai hari-hari ini dalam hidupmu? Apakah engkau sudah mempercayai sungguh-sungguh kepada Tuhan? Atau kita masih mempercayai kekuatan kita sendiri? Kita masih mempercayai experience kita. Hari ini firman Tuhan datang. Mengingatkan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan untuk memimpin kita. Supaya kita lebih merindukan Tuhan. Lebih merindukan akan Tuhan dalam hidup ini. Kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan. Sehingga kita akan mengalami mujizat Tuhan. Ketika engkau menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, orang Kristen, bukan berarti engkau tidak akan mengalami masalah. Peristiwa Abraham, pengalaman Abraham, itu adalah menjadi patokan, menjadi encouragement kita, bahwa di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, kita tetap waspada. Karena ada satu kekuatan yang selalu menggugurkan, ingin menggugurkan, menggagalkan kita. Sehingga kita mundur dari Tuhan. Tapi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita memiliki hati setiap saat mau percaya kepada Tuhan. Orang yang mau percaya kepada Tuhan, trust God every day, ia harus berusaha menyukai dan memahami untuk mengenal Allah secara benar. Orang yang mempercayai Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan mempercayai bahwa Allah tidak terbatas. Datang setiap saat menolong kita sekalian. Untuk mempercayai Tuhan setiap saat, kita harus berada dalam kebenaran. Berdiri dalam kebenaran. Dan selalu mengikuti petunjuk firman Tuhan. Mari engkau angkat tangan. Dan kita nyanyikan pujian ini. Engkau selalu menolongku, selalu menjagaku. Ini kami ya Bapa. Sehelai di rambutku Selalu datang menolong. akan terjatuh Selalu menjagai kami. tanpa seizinmu. Di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi kami. Pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi kami. Menjagaku. Terima kasih ya Bapa. Dia mengenyangkanku, sang peliharaku seumur. Sambil engkau angkat tanganmu, engkau berkata, Tuhan, engkau selalu menjaga kami, menolongku, selalu menjagai. Dia selalu menjagaku. Terima kasih ya Roh Kudus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Sembah Engkau. tanpa Saya undang, seizinmu. nanti Ibu Gembala akan berdoa sesudah firman Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Mari sekali lagi katakan dengan penuh kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan
sediakan segala sesuatunya bagi kita. Dan peliharaku seumur hidupku. Hanya Dia yang sanggup, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik, yang sangat mengerti apa yang menjadi kerinduan kami. Dan yang kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami dan tepat pada waktunya. Seringkali kami gagal ya Tuhan untuk mengiring-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, roh kami penurut, tapi daging kami lemah Tuhan. Tapi kami percaya pagi hari ini kami dikuatkan Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bukan dengan kuat gagah kami, tapi karena roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Yang akan memampukan kami berjalan dari kemenangan lepas kemenangan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami karena kami tahu kami gak mampu sendiri Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendirian Tuhan. Lebih lagi kami sendiri di dunia ini. Kami di Amerika Tuhan. Bahkan rekan-rekan yang di Facebook Tuhan, kami mungkin gak ada siapa-siapa Tuhan. Tapi kami punya satu juru selamat kami, penolong kami yang setia, Bapa kami yang baik, yang selalu akan menuntun kami, memegang jalan kami, bahkan memeluk setiap kami ketika kami merasa sendirian. Kami pegang firman-Mu bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami sendiri. Oleh sebab itu kami berjalan penuh dengan iman keberanian Tuhan, bahwa Yesus adalah panglima dalam kehidupan kami, Tuhan dan juru selamat kami, kekasih jiwa kami yang akan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, dan kami percaya kemenangan yang gilang gemilang akan terus menjadi bagian kami. Masa depan yang penuh pengharapan, itulah yang Kau sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Bapak Gembala Tuhan yang sudah memberitakan isi hati-Mu. Kami dikuatkan dan kami mau menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan yang persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari milik kami Tuhan Yesus untuk untuk Engkau Tuhan Yesus. Ini semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik agar kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ya, mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Ya. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa, memberi keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan Semuanya. Aku akui semua dosaku. Maka Kau adalah setia dan adil, Kau yang mengampuni dan sucikan dari segala. Mari semua kita bangkit berdiri. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin
hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin untuk pengumuman seperti biasa hari Senin. Oh, sorry, duduk dulu saudara. Sorry. Untuk pengumuman hari Senin mungkin ada, bukan mungkin ya, udah pasti ada SALT jam 7.30. Terus hari Rabu ada T-Talk untuk youth, Jadi yang youth bisa ikut. Itu jam 7. Untuk hari Jumat nggak ada, sementara tidak ada prayer warrior ya hari Jumat ini karena Thanksgiving ya, dan Black Friday. Bukan ya? Bukan Black Friday. Oh. Untuk hari Sabtu tidak ada ibadah youth juga. Dan nanti minggu depan kita kembali lagi ke ibadah Sunday. Mungkin ada pengumuman tambahan? Mungkin Om Jemli ada pengumuman tambahan, Om? Ya. Ya sebenarnya kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita nyanyikan refnya saja. Kini aku percaya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai
sampai akhir hidup kami. Itulah lirik dari lagu ini sebagai tema kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Mengingatkan kami bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Oleh karena itu ya Tuhan, kekuatan yang supernatural yang dari Allah menjadi bagian kami. Kami kuat menghadapi setiap tantangan hidup. Kami tidak akan lalai dan tidak akan lengah. Kami tidak akan dikalahkan oleh intimidasi. Tapi kami akan lebih daripada orang yang menang. Kami tetap naik dan bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Karena kami yakin mata Tuhan terarah dan tertuju bagi kami. Sehingga kami akan berkemenangan setiap saat. Berkati kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu. Berkati kesehatan umat-umat-Mu. Berkati anak kami. Suami, istri, sanak saudara kami. Semuanya diberkati Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik selama winter time. Hari-hari ini begitu dingin ya Bapak di Chicago. Tapi kami yakin ketika kami akan beraktivitas, Tuhan yang memberikan kami kesehatan yang baik. Umat-umat-Mu yang bekerja, bersekolah, semuanya Tuhan berhasilkan. Untuk mengikuti atau untuk merayakan Thanksgiving pada minggu ini, semua kami dalam keadaan yang sehat. Semua kami diberkati Tuhan. Mari engkau angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, inilah tangan-tangan umat, di mana kami siap mau menerima berkat. Tapi sebelum kami mau menerima berkat, hamba berdoa khusus bagi mereka. Mereka sudah berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban material. Dolar mereka sudah berikan buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan. Tuhan yang sudah menyiapkan berkat-berkat yang spesial bagi umat-umat Tuhan. Tuhan akan mengadakan apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan mampu membuka jalan apa yang menjadi keperluan mereka. Dan hamba berdoa jalan tertutup, jalan yang masih buntu sudah dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka akan mengalami kemenangan. Mereka diberkati. Mereka semakin hari semakin datang kepada kebenaran. Sehingga mereka akan berjalan dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Dari pertolongan Tuhan datang kepada pertolongan Tuhan. Mujizat mereka akan alami. Legal status mereka diberkati Tuhan. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Inilah tangan kami umat-umat. Kiranya berkat kasih setia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Roh Kudus akan mengalir bagi kita sekalian. Akan menjadi bagian engkau. Engkau akan mengalami sukacita setiap saat. Damai sejahtera, kasih setia daripada Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan engkau terima. Kebenaran firman engkau terima. Dan engkau akan bermultiplikasi. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya ya Bapa, kami tutup dan akhiri Sunday morning service pada hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Katakan amin. Happy Sunday all. God bless you. Thank you for joining with us. Baik Bapak Ibu yang ada di YouTube, Facebook. Tuhan memberkati dan bagi kita sekalian. Immanuel, God with us. Haleluya.